kembali lagi bersama saya, Emilia Yasinta Sajung, SPD, di calon guru penggerak angkatan 9. Pada kali ini, saya akan membahas modul 1.2.A.8 tentang koneksi materi modul 1.1 dan modul 1.2. Di sini saya menggunakan model refleksi 4P. Yang pertama itu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Oke, baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu peristiwa. Momen yang paling penting dan menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1, itu yang pertama, saat saya mengetahui bahwa sebenarnya pembelajaran itu berpusat pada murid, dan guru sebagai fasilitator yang setia menuntun anak didiknya untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan. Lalu, tujuan akhir pembelajaran bukan dilihat dari keberhasilan anak didik melalui TKM, tetapi dilihat bagaimana siswa-siswi di dalam kelas itu merasa senang, nyaman, dan bahagia. Oke, selanjutnya kita akan membahas momen yang paling penting dan menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.2. Saat saya mulai menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak ke dalam diri saya dan mengimplementasikannya kepada anak didik agar tercapainya profil Pancasila. Lalu yang kedua, saat saya mulai memahami cara kerja otak, baik kerja cepat maupun kerja lambat, serta memahami cara untuk mendekati siswa-siswi yang berbeda karakternya dengan menggunakan cara kerja otak luhur. Sekarang kita masuk di peristiwa. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara mengajarkan agar pembelajaran harus menyenangkan siswa dengan melihat nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Sekarang, perasaan. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa mulai tersadar bahwa tugas utama seorang guru bukan hanya sekedar berbagi ilmu kepada anak didiknya, melainkan harus bisa menuntun anak didik baik dalam pengetahuannya maupun dalam pengembangan minat dan bakat agar anak didik merasa nyaman dan bahagia. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa tujuan utama pembelajaran adalah saat anak didik sudah mendapatkan nilai KKM dan siswa-siswi selalu hadir dalam kelas dengan mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru atau yang biasa kita sebut itu adalah metode teacher center. Sekarang saya berpikir bahwa tugas seorang guru itu sebagai fasilitator yang menuntut setiap kodrat anak didiknya untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan. Sekarang kita masuk ke penerapan ke depan. Oke. Melalui kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan berbagai metode yang inovatif dan dengan cara kita menuntun, mendampingi, serta memberikan ruang kepada anak didik kita untuk mengimplementasikan setiap kemampuannya baik di bidang pengetahuan maupun di bidang keterampilan. Juga, kita selalu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada anak didik yang sudah mencapai suatu keberhasilan. Oke, terima kasih.